Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Amelia, calon mahasiswa baru Polbantang 2023 dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Dalam video ini, saya akan mewawancarai seorang pemilik peternak ayam petelur untuk memenuhi tugas video ketiga saya. Nah, sekarang saya sudah berada di depan peternakan ayam petelur, yang mana lokasinya berada di Lebae, Desa Timusu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Sopeng. Baiklah, kita langsung saja masuk untuk menemui pemilik dari peternakan ini. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam peternakan ayam ini, dan sekarang saya sudah ditemani oleh Ibu Masweni yang merupakan pemilik dari peternakan ayam di sini. Apa kabar Ibu hari ini? Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Mohon maaf nih Bu, saya dari calon mahasiswa baru Polbantang ditugaskan untuk mewawancarai Ibu. Apakah Ibu tidak keberatan? Ya, tidak. Apa-apa yang mau ditanyakan begitu tentang peternakan. Terima kasih banyak Ibu. Karena Ibu tidak keberatan, jadi kita langsung saja memulai wawancara ini. Nah, setiap pebisnis pastinya memiliki sejarah awal nih Bu, berdirinya bisnis ini. Boleh Ibu ceritakan sedikit bagaimana sih awal mula Ibu membangun bisnis ini? Pertamanya saya bangun ini pada tahun beberapa tahun yang lalu, mungkin lebih 10 tahunan lah. Saya mulai itu beli ayam DOC 300 ekor pertamanya. Harga itu waktu saya beli hanya berapa ya, masih harga 1.000 DOC-nya. Kalau sekarang kan harganya lebih 10.000. Pada awalnya juga kan bukan di sini, kita hanya di kolom rumah pertamanya, begitu berkembang sedikit-sedikit ya akhirnya kita bikinkan kandang seperti yang sekarang ini. Oh, seperti itu ya Bu, sedikit-sedikit ya Bu. Iya. Kemudian modal awal yang Ibu keluarkan untuk membuat kandang sebesar ini tuh sebanyak apa ya Bu? Oh, kalau sekarang itu mungkin dalam satu kandang begini ini dengan ratusan juta, mungkin dengan ayamnya dalam kapasitas ini satu kandang ini memuat 1.000 ekor ayam. Mungkin modalnya ini di atas 50 jutaan satu kandang, ditambah dengan ayamnya sekarang harga DOC mungkin harga satu ekor ayam yang pula itu sekarang 60.000 satu ekor. Beda jauh ya Bu, iya, sama dulu. Oh iya, karena itu pertama masih murah-murah, semua sekarang sudah mahal semua harga-harga. Iya Bu. Kalau begitu butuh waktu berapa lama sih Bu untuk bisa agar bisa balik modal? Berapa lama ya biasanya kalau ini modalnya kan nanti kita lihat habis akhir. Kan ayam ini kita ayam petelur begini itu bisa kita bertelur sampai umur berapa bulan ya, umur 24 bulan, 2 tahun begitu baru kita akhir. Jadi mungkin selama itu ya ada modalnya bisa kembali dalam jangka waktu itu, dan akhirnya nanti akhirnya itu menjadi suatu keuntungan. Mungkin hanya itu akhirnya jadi keuntungan dari harga-harga itu, karena sebelum bertelur itu modal awalnya itu juga cukup tinggi. Iya. Ya, tapi kalau keuntungan per bulannya itu ada ya Bu? Tentu ada ya Bu. Iya. Sekitar berapa itu Bu? Kalau umpama 1.000 ekor ayam itu ya 5 jutaan lah
di luar belum bersih, yang 5 jutaan itu satu ini karena harus keluarin gaji karyawan. Oh, iya. Mungkin sekitar 4 juta lah begitu, 3 jutaan satu Karyawan. benda, 1.000 ekor ayam untuk 1 bulannya, begitu keuntungannya. Nah, dalam bisnis ini mestinya diperlukan untuk biaya-biaya tambahan Bu, seperti vaksin, suntikan dan lain-lain. Itu biasanya Ibu mengeluarkan berapa banyak Bu per bulannya? Oh, kalau itu vaksinnya itu kan, kalau vaksin biasanya kita laksanakan mulai dari kecil, itu berapa kali vaksin itu. Jadi karena sekarang mahal juga saya lihat itu vaksin. Ada vaksinnya itu ada harga 500.000 per 1.000 ekor. Jadi mungkin sekitar berapa juta ya dalam satu periode ayam ini. Karena kan kalau vaksinnya itu dengan obat-obatnya, kalau masih DOC, masih anak ayam untuk darah ya, ayam darah itu yang selalu divaksin. Mungkin sekitar 2 jutaan dalam satu, ya kurang lebih lah begitu, 2 juta lebih vaksinnya dalam satu periode. Kalau ini setiap bulan ini harus divaksin untuk menjaga stamina ayam. Iya, jadi mungkin harga vaksin, kalau vaksin ini kan macam-macam vaksinnya, ada juga yang murah kayak vaksin ND itu murah-murah, ND Lasuta itu murah, harga 100.000. Yang mahal itu vaksin NDAI, harga 500-an per 1.000 ekor aja. Seperti itu ya Bu. Kalau untuk kesehatan nih Bu, gimana sih perawatan ayam-ayam ini agar menghasilkan telur yang berkualitas? Ini tiap kita juga harus jaga kesehatannya dengan memberikan vitamin dalam satu minggu, berapa kali dikasih minum vitamin, diselingi dengan air biasa. Jadi nanti kita lihat itu ayam-ayam yang sehat seperti ini, ayam-ayam yang sehat. Kalau ini baru pemeliharaannya juga harus memang dari pakannya juga harus diperhatikan. Kalau umpama dedaknya tidak bau atau tengik, itu bisa menghasilkan telur yang baik juga, karena saya lihat itu pakan terpengaruh kepada telur. Kalau umpama jagungnya tidak bagus, dedaknya tidak bagus, akan turun juga telurnya, produksi juga turun. Oh, seperti itu ya Bu. Kalau misalnya dari usia ayam, apakah berpengaruh juga Bu untuk kualitas telurnya? Iya, kalau ayamnya sudah tua kan telurnya juga berkurang, dan cangkang telurnya juga itu semakin menipis kalau sudah tua ayamnya. Dan biasa warna telurnya agak putih-putih begitu. Kalau ayam ini kan baru bertelur, baru berapa itu telurnya bagus-bagus. Iya, dan kalau sudah tua itu cangkangnya telur itu tipis-tipis warna putih, jadi banyak yang pecah begitu. Iya, Bu. Apakah ada tanda-tanda dari ayam yang terkena penyakit? Seperti apa itu tandanya Bu? Oh iya, ada itu tandanya, tidak bisa makan, biasanya keluar lendir dari mulutnya, bengkak mukanya, itu tanda-tandanya. Kadang juga ada cacar di ini mukanya itu, di jegernya ada cacar-cacar kelihatan di situ. Itu tandanya bahwa ayam ini sakit, dan memang kurang lincah geraknya itu. Ayam kurang lincah kalau ini. Agak loyo ya Bu? Iya, agak loyo begitu. Nah, untuk tindakan Ibu untuk ayam yang sakit itu apakah diberi obat atau seperti apa Bu? Biasanya diberi obat, kita kasih obat, dikasih minum obat selama 5 hari berturut-turut kita kasih obat itu. Dikasih minum obat. Kalau umpama dalam jangka waktu itu kan
diberhentikan dulu, dilihat bagaimana perkembangannya. Kalau memang sudah, kita berhenti kasih minum obat. Kalau tidak, dilanjut obatnya, dan biasa juga disuntik dengan obat, disuntik satu-satu. Oh iya, seperti itu ya, Bu. Nah, kalau misalnya ada ayam yang sehat itu cara agar ayamnya tetap sehat dan tidak terkena penyakit, apakah ada caranya, Bu? Kita dari cara pemeliharaannya saja diperbaiki, dari cara pemeliharaan, bagaimana pemeliharaannya, bagaimana pakannya, kita perhatikan semua itu supaya ayamnya tetap sehat. Jadi kita biasanya pakannya kita beli jagung yang baik, yang berkualitas, beli dada yang berkualitas, baru pemeliharaannya, kebersihan kandangnya juga diperhatikan supaya ayamnya tetap sehat. Nah, untuk kotoran ayamnya sendiri, Bu, apakah diolah lagi atau dibiarkan saja? Ini kotoran ayamnya kita olah kembali untuk kita pakai di persawahan, di kebun-kebun, dan juga dijual ke petani-petani yang lain. Ini kotoran ayamnya biasa kita jual ke Palopo, ke Malino, untuk sayur-sayuran di sana, orang beli dari sini. Ada juga dikelola sendiri oleh PMKS ayam di sekitar sini, petani-petani yang ada di sekitar. Untuk pembersihan kotorannya, apakah ada waktu tertentu dibersihkan seperti setiap bulan atau setiap minggu? Kalau di sini pembersihan tainnya itu kayak ayam, nanti habis akhir baru dikasih keluar. Jadi hanya sudah tidak ada lagi ayamnya baru dikasih keluar. Karena ini kan tinggi dari tidak sama. Kalau tandaian paling di bawah itu biasanya dibersihkan 1 kali 2 minggu biasanya. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bu, apakah ada saran dari Ibu untuk pebisnis pemula yang ingin membangun peternak ayam seperti Ibu? Saran saya, kalau untuk peternak yang baru mau mulai, agar kiranya dapat memperhatikan dulu bagaimana seluk-beluk pemeliharaan ternak ayam. Jangan dimulai langsung untuk ini, bisa mungkin dia belajar dulu di peternak-peternak yang sudah dilaksanakan, karena ternak ayam itu bukan juga yang penting ternak, karena kita harus mengetahui bagaimana supaya ayam ini mendapatkan juga produksi yang memuaskan, produksinya lebih banyak karena itu biaya untuk produksi telur itu juga cukup tinggi, dan kalau ayamnya tidak menghasilkan produksi atau telur yang memang sudah ditanakan sekian persen, itu baru untung, karena ayam itu tidak banyak, dan bukan bahwa untung terus, kadang rugi, kadang untung, namanya sama. Baik, perhatikan ayamnya agar tetap sehat, mendapatkan hasil yang memuaskan. Bisa kita pakai untuk kehidupan. Oke, Bu, terima kasih banyak, Bu, atas waktunya, dan terima kasih sudah mengizinkan saya untuk mewawancarai Ibu dan berkunjung di tempat Ibu. Apakah boleh saya keliling-keliling, Bu, untuk melihat Silakan. ya? Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
itulah tadi wawancara singkat dari saya bersama Ibu Mas Weni. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.